Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Khairunisa. Saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam berbagai aspek. Ciri-ciri pasar monopolistik: 1. Terdapat perbedaan produk. 2. Penjual dapat mengendalikan harga tertentu. 3. Terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak dengan persaingan sempurna. Contoh produk pasar monopolistik: yang pertama deterjen, yang kedua pasta gigi, yang ketiga sampo, yang keempat TV, yang kelima pengharum ruangan, dan lain-lain. Adapun keuntungan pasar monopolistik: jika produk yang bisa dibeli konsumen tidak tersedia, konsumen dapat dengan mudah memilih produk serupa di produsen yang berbeda. 2. Baris to entry, artinya produsen dapat bebas keluar masuk pasar. Kekurangan pasar monopolistik: yang pertama, banyak produsen dalam pasar membuat persaingan ketat. Yang kedua, produsen harus selalu mengembangkan inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satria Perdana. Saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. 2. Ada produsen yang menawarkan barang serupa, namun ada pula produsen yang menawarkan model yang berbeda. 3. Terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasi yang tinggi. 4. Persaingan melalui iklan yang kuat. 5. Produk-produk dari perusahaan di pasar ini. Contoh produk di pasar oligopoli yaitu alat elektronik dan maskapai penerbangan. Kelebihan pasar oligopoli adalah: 1. Memberikan banyak pilihan kepada konsumen terhadap barang yang diinginkan. 2. Persaingan antar penjual dapat menguntungkan konsumen. 3. Produk yang terus berkembang karena untuk meningkatkan persaingan antar produsen. Kekurangan pasar oligopoli: 1. Sering terjadi perang harga antara produsen. 2. Membutuhkan banyak dana bagi produsen untuk iklan dan mempromosikan produksinya. 3. Pemborosan sumber daya ekonomi. Kita akan melihat bagaimana karakteristik dari pasar monopolistik, yaitu yang pertama, di dalam pasar terdapat banyak perusahaan. Konteks banyak di sini itu tidak sebanyak dalam pasar persaingan sempurna, tetapi ini juga tidak sedikit pasar monopoli. Jadi, di pasar monopoli jumlah perusahaannya cuma satu. Kalau di pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaannya sangat banyak. Di pasar monopolistik itu jumlah perusahaannya banyak tapi tidak sangat banyak. Yang kedua, komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan berbeda karakteristik. Sebagai contoh, misalnya di pasar monopolistik ada pasar sampo, sabun, kemudian baju. Misalnya masing-masing produk memiliki karakteristik berbeda-beda, dan setiap konsumen itu mampu membedakan barang berasal dari produsen A, B, C, dan seterusnya. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaannya cukup banyak sehingga perusahaan itu memiliki untuk kekuasaan harga, tetapi kekuasaannya tidak mutlak seperti pada pasar monopoli. Kemudian yang selanjutnya adalah rendahnya hambatan memasuki pasar. Artinya bahwa di dalam pasar monopolistik itu seorang produsen kalau merasa untung di pasar itu, maka dia akan dapat dengan mudah masuk ke pasar itu. Kemudian hal yang selanjutnya, persaingan promosi penjualan sangat aktif.
Hal ini menjadi karakteristik dari pasar monopolistik adalah setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk mempromosikan produk yang mereka jual, sehingga promosi itu sarana yang paling efektif memikat konsumen agar tertarik membeli produk yang ditawarkan. Ada juga aspek diferensiasi dalam pasar monopolistik. Tadi disebutkan bahwa aspek diferensiasi dalam pasar monopolistik artinya pasar monopolistik itu barang-barangnya bisa dibedakan dengan jelas oleh konsumen, dan apa saja aspek-aspek pembeda dari barang di dalam pasar monopolistik. Yang pertama, perbedaan bentuk fisik atau desain. Misalnya, kita melihat produk sabun itu bentuknya ada yang cair, terus ada yang batangan, ada yang bubuk, dan sebagainya. Kemudian itu adalah perbedaan yang sangat jelas untuk bentuk fisik dan desain. Yang kedua, perbedaan merek dan logo. Perbedaan itu terletak pada jangka waktu kredit, kemudian ketersediaan komoditas, ada yang banyak, ada yang sedikit, dan juga perbedaan dalam layanan yang diberikan oleh perusahaan produk-produknya yang dihasilkan. Misalnya, pemberian diskon yang besar pada perusahaan yang memberikan pelayanan, misalnya buy one get one atau buy one get two, dan jasa untuk komplain fasilitas yang dikasih sangat istimewa, seperti itu kurang lebihnya. Jadi aspek yang diferensiasikan pada pasar monopolistik itu cukup banyak, sehingga karakteristik barang itu dikategorikan sebagai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, kesimpulan pasar monopolistik adalah pasar persaingan. Pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur sifat-sifat pasar monopoli dan unsur sifat-sifat pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli bahwa dalam pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan kesepakatan di antara mereka. Tingkat harga adalah bersifat rigid, yaitu bersifat sukar mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah ditetapkan pada permulaannya, dan kemungkinan mengurangi persaingan dan memperoleh untung yang tidak normal. Ini menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan. Apabila terjadi perang harga dalam pasar oligopoli, maka konsumenlah yang akan diuntungkan. Sebaliknya, jika produsen-produsen melakukan kerjasama, maka konsumenlah yang akan dirugikan. Sekian yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.